kembali di Freddy Arif. Saat ini kita akan berbicara sedikit tentang budaya kita, budaya orang Toraja. Dan saya sangat terkesan dengan mengikuti beberapa hari yang lalu PPGT kelas 10 Jawa mengadakan sebuah seminar budaya. Dan menarik, dalam sesi tanya jawab, salah seorang peserta kemudian menanyakan tentang tanah. Tanah itu adalah sebuah status sosial kasta dalam masyarakat. Dan orang Toraja mengenal tentang ada 4 tingkatan tanah. Yang pertama, yang paling tinggi adalah tanah bulan, itu adalah bangsawan. Kemudian tanah basi, itu adalah bangsawan menengah. Kemudian tanah karunggung, itu adalah rakyat merdeka. Dan yang paling terakhir adalah tanah kuah-kuah, dan itu yang paling rendah dan orang biasa sebut sebagai hamba. Nah, menarik, dalam seminar ini peserta ini kemudian menanyakan tentang bagaimana implementasi atau bagaimana kaitannya dengan kondisi sekarang, kekinian sekarang, bahwa apakah tanah itu kemudian contohnya dari tanah kuah-kuah bisa naik ke karunggung, tanah karunggung bisa naik ke basi, dan basi bisa naik ke bulan. Nah, menarik, dalam penjelasan pendeta Christian pada saat itu disampaikan bahwa yang lebih penting sekarang adalah bukan tentang apakah engkau itu tanah bulan, tanah basi, tanah karunggung, ataupun tanah kuah-kuah, tetapi bagaimana kita bermanfaat di dalam masyarakat. Dia berfungsi kepada masyarakat, berfungsi kepada gereja. Dan saya kira sangat cocok ya dalam kemudian konteks sekarang itu kemudian kita terapkan tentang hal itu. Dan saya akan lampirkan daripada sebuah cuplikan pendek daripada diskusi tentang tanah ini. Ini dia. Dulu ya tuh di sana kan untuk mungkin paham tentang budaya di tanah, jadi orang Toraja itu kan mengenal 4 tanah kan, 1 bulan, stylus saya entah di mana, jadi saya menulis pakai tanah bulan, namangka to basi, mangka to karurung ini ya no, tadi kata karurung itu kulit kalian kita karurung anu itu kayu bagian yang keras dari enak, oke, induk tumbuhan kalau buah-buah ini sejenis kayu yang biasa saja, buah-buah. Nah, jadi kok kali kita pertanyaan ini mengatakan bahwa dulu karuruk buah-buah, lalu kemudian sudah mau melakukan sesuatu karena dia sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Sebaiknya jangan pakai alasan kemerdekaan dalam Kristus untuk menyelenggarakan sebuah pesta yang standar rapasan. Nah itu, jadi TN ya jadi alasan dong, karena toh mereka menjadi karurung dan buah-buah bukan karena Kristen. Jadi kenapa kemudian sekarang Kristen yang mau dipakai untuk mengatakan bisa diungkap kami bulan, sama akan ditebuskan kami dengan darah Kristus. Jangan pakai dalih itu. Tetapi sesungguhnya begini. Dulu orang disebut tanah basi, tanah bulan, dan seterusnya ke bawah, itu standarnya sesungguhnya adalah ekonomi. Nah, cuma dulu bangsawan itu berbanding lurus, status kebangsawanan itu berbanding lurus dengan harta. Jadi yang di kuat tanah bulan pasti kaya. Dulu bangsawan pasti kaya, pemimpin pasti kaya. Sekarang kan harus. Apalagi yang tanah karung dan tanah kokua ini kemudian sudah sedemikian rupa berhasil kehidupannya karena berjuang dalam kehidupannya. Jangan kemudian mengatakan menjadikan alasan kemudian. Nah, kan kami kan sudah dimerdekakan dalam Kristus. Jadi kami berhak untuk ada pesta rapasan sundun seperti itu. Jangan pakai alasan itu. Tapi mungkin ada teman-teman barangkali teman-teman PPGT yang secara histori dari histori keluarga yang mungkin betul dari karurung atau kokua. Tapi sekarang ini kan kalau kita mengajukan lamaran pekerjaan karena di tanah apa rokok. Siapa lu ya? Siapa yang pintar, siapa yang tekun, siapa yang terampil, yang akan mendapatkan kesempatan dan dapat memperbaiki kehidupan, dan pada akhirnya harta
berkat yang ada pada kita melebihi tanah bulan dan tanah basi. Jangan kemudian mengatakan, wah, nah kan terserah nih, jadi bisa mengetahui rapasan. Nah, triknya itu adalah satu, sebelum rapasan itu, lakukanlah sesuatu dalam masyarakat. Bangun rumahmu, bangun jalanan, bantu mereka. Toh. Kalau memang nanti kok kamu bisa mau ke rapasan, artinya budak sengemu. Tuh, artinya bantu gereja, bantu psikolog, tanpa minta untuk nyari atau toh. Pada akhirnya tidak ada halangan bagi mereka, tak perlu lagi mempertanyakan semua tanah karuru kota pisan basi kota pisan karena kau sudah berbuat. Nah, bagaimana caranya kalau hanya diam-diam saja, jalanan rusak diam-diam saja, rumahmu, rumah orang tuamu kau biarkan begitu saja, lalu tiba-tiba dia meninggal, nah kau mau bikin rapasan, pasti orang akan mencibir. Dan jangan kemudian pakai alasan-alasan semua, nah kan sudah dimerdekakan, jadi bisa juga bukan. Lebih baik merdekakan dirimu dari klaim-klaim itu dengan melakukan hal-hal yang baik dalam masyarakat dan dalam gereja, baru orang akan mengatakan. Oke, sangat menarik ya bahwa bagaimana sebenarnya kita berfungsi di dalam masyarakat, berfungsi kepada gereja. Kondisi status kita tidak akan menjadi sebuah penghalang, tetapi bagaimana status kita itu berfungsi kepada orang lain. Saya kira sampai di situ dan terima kasih.